Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widisri Astuti dengan NIM C2186207001 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Islam Progresif dan Kesetaraan Gender menurut Abdullah Said. Penulisnya oleh Rusdiana Naflia Hulalsi, IAIN Madura. Penerbit oleh Muwajjah Jurnal Kajian Gender dan tahun terbit tahun 2019 volume 11 nomor 1. Yang pertama ada Islam Progresif Lintas Sejarah. Setiap sesuatu pasti memiliki nilai sejarah dan cerita dalam perjalanannya masing-masing. Begitu pula dengan aksi Islam progresif ini, sebuah aksi yang menuai pro dan kontra di masyarakat. Islam progresif dalam pengertian secara umum adalah Islam yang menawarkan sebuah kontekstualisasi penafsiran Islam yang terbuka, ramah, segar, serta responsif terhadap persoalan kemanusiaan. Dalam sejarahnya, aksi ini merupakan kelanjutan dan kepanjangan dari gerakan Islam liberal, serta sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap gerakan Islam liberal yang lebih menekankan pada kritik internal terhadap pandangan dan tingkah laku umat Islam yang dirasa tidak atau kurang sesuai dengan nilai humanis. Sementara kritik terhadap modernitas, kolonialisme, dan imperialisme justru tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari gerakan Islam liberal. Alparslan Akikgen, Dekan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Fatih of Turkey University menyatakan bahwa Islam progresif adalah Islam yang menawarkan keseimbangan antara mysterious and the rational aspects of human nature. Sedangkan Syed Hussein Alatas menjelaskan bahwa terma Islam progresif tidak menyiratkan abstraksi maupun reduksi dari totalitas Islam, melainkan sebuah istilah yang mengindikasikan bahwa Islam itu memang sejatinya bersifat progresif. Nah, dalam hal ini Abdullah Said mendefinisikan Islam progresif merupakan salah satu dari sekian banyak aliran pemikiran Islam kontemporer yang berupaya untuk incorporate the context and the needs of modern Muslim. Pada akhirnya menuju pada want to act to preserve the vibrancy and variety of the Islamic traditional. Nah, ide Islam progresif ini bukan hanya bersentuhan dengan nilai universal saja, tetapi keadilan dan kebebasan yang menjadi wacana unggulan modernitas, melainkan juga masuk pada wilayah hukum Islam, sehingga memunculkan istilah ijtihad progresif yang meniscayakan penafsiran ulang terhadap nas-nas hukum dan melakukan pembingkaian ulang metode penetapan hukum, sehingga sifat fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam yang dicanangkan oleh para mujtahid masa lalu tidak hanya tertulis di kitab kuning, melainkan menjadi kenyataan. Dalam hal ini, Abdullah Said adalah salah satu dari sekian cendekiawan yang memberi kepedulian terhadap persoalan ini. Selanjutnya ada dimensi Islam progresif Abdullah Said. Nah, dalam hal ini
Abdullah Said mengatakan bahwa Islam progresif merupakan tren pemikiran, bukan gerakan. Dengan berbagai cakupan yang ada di dalamnya, yaitu Islam modernis, Islam liberal, feminisis, dan juga para muslim tradisional yang telah bertransformasi. Islam progresif adalah salah satu tren pemikiran Islam kontemporer yang senantiasa melakukan kontekstualisasi terhadap teks sehingga sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini, menjadikan ajaran Islam sholih li kulli zaman wa makan. Epistemologi keilmuan yang digunakan yaitu dengan mendialogkan antara cara berpikir dan analisis ilmu agama atau ulum al-din dengan ilmu sosial modern. Abdullah Said melihat dan memosisikan Islam progresif dalam tren pemikiran muslim saat ini ke dalam 6 jenis kelompok pemikiran dengan corak keagamaan dan epistemologi yang berbeda-beda, sebagaimana yang telah dipaparkan beliau dalam bab Trend in Islamic Thought Today. The modern period has witnessed the emergence of several trends in Islamic thought. However, I have tried to conceptualize at least at a fairly broad level the key trends that exist today. Legalist traditionals. The key trends that exist today. Legalist traditionalists, the ideological Purinists, political Islamists, Islamist extremists, sekular Muslim, progresif ijtihadis, dan dari ke-6 kategori di atas, Muslim progresif yang digagas Abdullah Said menempati posisi yang terakhir. Muslim progresif adalah Muslim kontemporer yang dapat menyelesaikan persoalan hidupnya dengan menggunakan metodologi keilmuan kontemporer, sekaligus memiliki kemampuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap nas atau juga mampu melakukan konstruksi pada pemikiran Muslim masa lampau. Nah, dalam hal ini Said berusaha menegaskan bahwa perangkat keilmuan model lama yang telah diwariskan oleh generasi awal tidak bisa menjadi obat penawar yang dapat menuntaskan masalah yang dihadapi Muslim kontemporer, kecuali dengan mengintegrasikannya dengan perangkat keilmuan modern, sebagaimana yang dijelaskan oleh Amin Abdullah tahun 2017 bahwa disiplin keilmuan yang disebut dengan ulum al-din harus mampu diintegrasikan dengan al-fiqh, al-islami, dan dirasah islamiyah. Selanjutnya ada posisi dan peran perempuan menurut kontekstualis. Posisi perempuan ditempatkan sebagai subordinat laki-laki yang sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki. Pada masyarakat seperti ini, perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengasumsikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan. Itu menurut Andri 2014. Baik posisi dan peran perempuan tak terlepas dari persoalan kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya terbatas antara
suami dan istri dalam ruang lingkup keluarga, tetapi kepemimpinan tersebar dalam seluruh ruangan lingkup kehidupan, lahan pekerjaan, perdagangan, industri, produksi, kedokteran, pendidikan, dan pengajaran, bahkan sampai bidang hukum dan kedudukan tinggi lainnya di wilayah publik. Syahrur 2004. Semua itu dapat dibuktikan bahwa saat ini perempuan memiliki kemampuan dan jabatan-jabatan yang pada masa dahulu kebanyakan dimonopoli oleh laki-laki. Meskipun pada masa lampau pernah terbukti pada masa sebelum Islam dengan ada pernyataan Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh perempuan di negeri Sabak, yaitu Ratu Balkis. Selain itu, Ratu Victoria Inggris yang masyarakatnya dipengaruhi oleh pengendalian tingkah laku kaulanya dan pengaruhnya terasa sampai seberang selat Channel. Bagi kaum Victorian, termasuk di dalamnya penduduk Eropa daratan. Nah, kesantunan Puritan sangat penting sehingga tindakan seksual dan poligami tidak hanya dikekang, tapi juga ditolak, dibungkam. Namun, karena tidak mungkin dilarang sepenuhnya, tindak yang dianggap ilegal itu disediakan tempat khusus, yaitu rumah pelacuran dan rumah sakit jiwa. Itu menurut Foucault. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai Islam progresif dan kesetaraan gender menurut Abdullah Said. Terima kasih.